Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniani Saducayani, NPM 2408260050. Di sini saya akan menjelaskan tentang ST elevation myocardial infarction atau yang sering kita sebut STEMI. STEMI adalah serangan jantung berat yang terjadi karena pembuluh darah koroner tersumbat total. Akibatnya, aliran darah ke otot jantung terhenti, sehingga sebagian otot jantung kekurangan oksigen dan akhirnya mati. Pada pemeriksaan EKG akan terlihat elevasi semen ST. Kemudian kita masuk ke etiologi. Penyebab paling sering adalah pecahnya plak lemak atau aterosklerosis di pembuluh darah jantung. Plak yang pecah akan membentuk bekuan darah sehingga pembuluh darah tersumbat total. Faktor yang meningkatkan risiko antara lain hipertensi, diabetes, merokok, obesitas, dan riwayat keluarga penyakit jantung. Kemudian kita masuk ke patofisiologi. Awalnya terdapat penumpukan lemak pada pembuluh darah koroner. Plak tersebut kemudian pecah dan membentuk bekuan darah. Bekuan darah menutup pembuluh darah secara total sehingga aliran darah berhenti. Akibatnya otot jantung kekurangan oksigen. Jika berlangsung lebih dari 20-30 menit, sel-sel otot jantung akan mati dan terjadilah STEMI. Untuk manifestasi klinis, gejala yang paling khas adalah nyeri dada yang terasa seperti tertindih benda berat. Nyerinya biasanya berlangsung lebih dari 20 menit, kemudian menjalar ke lengan kiri, bahu, leher, rahang, dan punggung. Kemudian tidak membaik dengan istirahat. Gejala lain berupa sesak nafas, keringat dingin, mual dan muntah, lemas, dan jantung berdebar. Anamnesis yang perlu kita gali kepada pasien. Saat melakukan anamnesis, kita tanyakan di mana letak nyeri dada, seperti apa nyerinya, sudah berapa lama nyeri dirasakan, apakah nyeri menjalar, apakah disertai sesak, mual atau keringat dingin, apakah memiliki riwayat hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, atau kebiasaan merokok. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dapat ditemukan seperti tekanan darah bisa tinggi atau rendah. Kemudian nadi cepat atau lambat, nafas cepat, pasien tampak pucat dan berkeringat dingin. Bila sudah terjadi gagal jantung, dapat terdengar rongki pada paru atau bunyi jantung tambahan. Untuk pemeriksaan penunjang, yang paling penting adalah EKG untuk melihat adanya elevasi semen ST. Kemudian troponin yang meningkat karena adanya kerusakan otot jantung. CKMB sebagai penanda kerusakan jantung. Fototoraks, ekokardiografi untuk melihat fungsi jantung, angiografi koroner untuk mengetahui lokasi sumbatan. Kita masuk ke farmakologi. Pengobatan bertujuan membuka kembali pembuluh darah yang tersumbat. Obat yang diberikan antara lain seperti aspirin, clopidogrel, nitrat bila tidak ada hipotensi. Kemudian ada morfin bila nyeri sangat berat, dan heparin sebagai antikoagulan. Tindakan utama sebenarnya kita perlukan adalah primary PCI atau pemasangan ring jantung. Jika PCI tidak tersedia, dapat kita lakukan terapi fibronolitik. Untuk non-farmakonya, selain obat, pasien juga perlu kita berikan edukasi tentang tira berbaring, dipantau dengan monitor EKG, dipantau tekanan darah, nadi, saturasi. Diberikan oksigen bila saturasi kurang dari 90%. Edukasi yang dapat kita berikan kepada pasien, kita anjurkan untuk berhenti merokok, mengonsumsi makanan sehat rendah lemak, berolahraga sesuai anjuran dokter, mengontrol tekanan darah, gula darah, dan kolesterol, minum obat secara teratur, segera ke rumah sakit bila nyeri dada muncul kembali. Untuk komplikasi, bila tidak ditangani dengan cepat, STEMI dapat menyebabkan gangguan irama jantung, gagal jantung, shock kardiogenik, edema paru, ruptur otot jantung, perikarditis, dan kematian mendadak. Untuk prognosis akan lebih baik jika pasien segera mendapatkan penanganan, terutama primary PCI. Sebaliknya, prognosis menjadi lebih buruk bila pasien terlambat datang ke rumah sakit atau sudah mengalami komplikasi seperti gagal jantung atau shock kardiogenik. Baik, mungkin ini aja materi yang dapat saya berikan. Bila ada salah, saya mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.